Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Untuk pembelajaran pertama, kita akan belajar tentang makna kandungan surah At-Tin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Semoga kita diberikan kefahaman dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, surah At-Tin itu merupakan surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 8 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah, diturunkan sesudah surah Al-Buruj. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang artinya buah tin. Dalam surah At-Tin, Allah benar-benar mengatakan dan menetapkan bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaannya yang sempurna. Bila kita perhatikan ayat-ayat tersebut, diawali dengan firman tentang buah tin dan zaitun, bukit Tur Sina, dan negeri Mekah. Bagaimanakah ayat-ayat dari surah At-Tin ini? Maka mari kita baca dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din, alaysa Allahu bi'akamil hakimin. Shadaqallahul azim. Pada ayat pertama, wat-tini waz-zaitun, Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Apa itu buah tin dan zaitun? Buah tin dan zaitun merupakan kinayah atau ungkapan tentang Damaskus, yaitu tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, yang banyak ditumbuhi pohon tin, dan Baitul Maqdis, yaitu tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam, yang banyak ditumbuhi oleh pohon zaitun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menggunakan kedua pohon tersebut karena buahnya memiliki banyak manfaat. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Buah tin menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat yang kedua, wa turi sinin, bukit Sinai. Allah berjanji atau Allah menggunakan bukit Sinai, yaitu sebuah gunung atau bukit tempat Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam saat Nabi Musa diangkat menjadi Rasul.
Di tempat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat pada malam Isra Mi'raj sebagai bentuk penghormatan pada kesucian tempat tersebut. Inilah Bukit Sinai, tempatnya Nabi Musa menerima kerasulannya, di mana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah secara langsung. Kemudian ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, artinya dan demi negeri yang aman ini. Apa yang dimaksud negeri yang aman dan di mana itu? Yang dimaksud negeri yang aman adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan keempat tempat tersebut sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para ulul azmi dari kalangan Rasul. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk-makhluk lainnya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Ia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, dan bijak. Sebab manusia dibekali dengan akal pikiran dan hati yang dapat berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian ayat kelima, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila ia tidak bersyukur dan tidak mentaati perintah Allah. Tempat kembalinya adalah neraka yang mensengsarakan. Kecuali, ini kecualinya adalah di ayat 6. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Manusia akan selamat dari kehinaan. Siapa dia? Adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Iman itu artinya percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada kitab suci, percaya kepada hari kiamat, dan percaya pada qada dan qadar. Itu makna percaya. Sungguh-sungguh kepercayaannya dan dibuktikan dengan ibadah dan amal soleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, yaitu balasan surga dengan segala kenikmatannya dan kekal di dalamnya. Ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Melalui ayat ini dan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh beliau, karena mendustakan ajarannya berarti sama saja mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan balasannya adalah neraka. Jika kita tidak percaya pada ayat-ayat Al-Qur'an, kita tidak percaya pada Nabi Muhammad, berarti kita tidak percaya kepada Allah. Dan tidak percaya pada Allah
berarti tempat kembalinya adalah pada neraka. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ayat ke-8. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga dan ridhonya. Dan jika buruk amalnya, maka akan mendapat balasan yang buruk pula, yaitu neraka dan murkanya. Allah sebaik-baik hakim. Allah yang memiliki alam ini. Allah yang memiliki kita. Allah yang memiliki semua yang ada. Maka baginya adalah berbuat adil, baginya untuk menghukum seseorang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Itu adalah hak. Kita tidak bisa untuk berkata bahwasanya aku harus masuk ke dalam surga ya Allah dan lain sebagainya. Kalau tanpa ridhonya, maka kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Maka apa yang harus kita lakukan dengan mempelajari surah At-Tin ini? Yang pertama adalah kita harus mensyukuri nikmat Allah, di mana kita diciptakan menjadi makhluk yang terbaik, makhluk yang memiliki pikiran dan makhluk yang memiliki perasaan. Dengan kedua hal itu, kita insya Allah bisa melaksanakan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini dengan baik. Dan kita lakukan setelah itu dengan mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Jangan kita melakukan kejahatan-kejahatan, karena amal-amal yang soleh itu akan membawa kepada kita nanti menuju hari akhir, menuju kepada akhir hayat kita, yaitu husnul khotimah. Dan nantinya ketika kita kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditempatkan di tempat terbaik bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mengerjakan amal soleh, tidak lain dan tidak bukan adalah surga Allah taala. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah, diberikan ridhonya, sehingga kita semua masuk ke dalam surganya. Kita akhiri pelajaran pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang nanti akan saya kirimkan lewat link. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.